Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, As Adalaf ini dari video paket dasar. Oke, pada pertemuan kali ini, pada aktivitas kali ini, pada video kali ini, kita akan mengkonfigurasi number standar IPv4 ACL. Jadi kita akan melakukan konfigurasi standar bernomor. Number standar dari IPv4 untuk ACL-nya. Seperti biasa, di sini sudah ada addressing table ya, dan di sini ada topologi jaringannya. Ini ada PC1, PC2, PC3, kemudian R1, R2, R3, S1, S2, S3, switch, dan di sini juga ada web server. Dan di addressing table-nya seperti biasa sudah ada penjelasan mengenai ada interface, IP address, subnet mask, default gateway-nya. Jadi ini akan membantu kita untuk konfigurasi nanti. Biasa. Di sini di aktivitas kita kali ini itu tujuannya adalah untuk membuat plan penerapan ACL dan konfigurasi, penerapan, dan verifikasi standar ACL. Oke, standar access control list, standar ACL adalah konfigurasi router yang mengontrol apakah router ini mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumber. Aktivitas ini berfokus pada mendefinisikan kriteria penyaringan, mengkonfigurasi ACL standar, kemudian menerapkan ACL ke interface, verifikasi dan uji untuk penerapan ACL. Ketika nanti router sudah dikonfigurasi, terminal IP dan perusahaan enhanced interior gateway, EGRP routing. Oke. Lanjut saja, langsung kita mulai ke bagian pertama, yaitu untuk merencanakan implementasi ACL. Step 1 kita akan melakukan penyelidikan untuk konfigurasi jaringan saat ini. Sebelum menerapkan ACL apapun ke jaringan penting. Jadi ini sebelum kita melakukan penerapan ACL ke jaringan apapun ya, itu penting untuk mengonfirmasikan terlebih dahulu bahwa kita memiliki konektivitas penuh. Kemudian kita juga harus memverifikasi jaringan memiliki konektivitas penuh dengan memilih PC dan melakukan ping ke perangkat lain di jaringan. Kita juga harus berhasil melakukan ping ke setiap perangkat juga. Nah, ini tadi untuk step satunya ya. Jadi kita akan coba dulu untuk di PC1 ya, melakukan ping ke setiap perangkat. Perangkatnya apa aja, coba kita ping PC2 192.168 11.10. Request timeout, oke bisa.
Oke, kita bisa melakukan ping ke PC 2 ya. Kita coba ke PC 3. Ya, kita juga bisa melakukan ping. Nah, kita juga sudah bisa melakukan ping ke PC 3. Kita coba lagi ke ping ke web server. Web servernya itu alamatnya dulu. Ya. Masih lama. Oke, berhasil juga. Lagi udah ya. Kemungkinan apabila ini bisa, maka ini juga bisa. Pasti itu. Kalau di soal-soal seperti ini. Lanjut ke step kedua. Kita akan mengevaluasi dua kebijakan jaringan dan melakukan plan atau rencana untuk pengimplementasian ACL. The following network policies are implemented on R2. Jadi kebijakan jaringannya itu diterapkan di R2 itu sebagai berikut. Satu, alamat ini is not allowed access to web server on the ini. Jadi jaringan ini itu tidak diizinkan untuk mengakses ke web server yang jaringannya seperti ini. Kedua, all other access is permitted. Jadi selain ini itu diperbolehkan semua aksesnya. Untuk membatasi akses ke dari jaringan ini ke web server tanpa mengganggu lalu lintas lain, ACL-nya ini harus dibuat di R2. Access list ini harus ditempatkan pada interface keluar ke web server. Aturan kedua juga harus dibuat pada R2 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Ini kan R2. Oke. Lanjut dulu ke B. Di B juga sama, ada kebijakannya untuk R3. Hampir sama lah seperti yang tadi, cuma beda alamatnya. Oke, kita lanjut ke part 3. Part 2 ya. Di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi dan menerapkan standar ACL. Step pertama, kita akan mengkonfigurasi dan menerapkan number standar ACL on R2. Create an ACL using the number on R2 with ini langsung aja ke R2 ya. Kita cukup ikuti aja dulu. Label access list 1 tadi seperti yang ini diperintahkan ini pakainya 1. Kalau
Di video saya sebelumnya itu kan juga sudah dijelaskan. Ada yang lainnya. Deny, yang nggak diperbolehin itu tadi alamatnya ini kita buat ke ini. Jadinya ini ya 192.168.11.0. Ininya maksudnya oke. Ya. Kemudian yang B, secara default daftar akses menolak semua lalu lintas yang tidak cocok dengan aturan apa yang pun lalu lintas lainnya. Oh, ini ketika kita hanya menginputkan perintah ini saja, itu ini tetap jalan. Tapi untuk akses yang lainnya itu juga ditolak karena nggak ada aturan yang dibuat untuk akses lainnya. Jadi mengikuti akses yang ada, mengikuti aturan yang ada. Nah, caranya kita adalah dengan menambahkan ini, akses list 1 permit any. Akses list 1. Jadi ini fungsinya untuk memperbolehkan semua semua akses itu diperbolehkan. Jadi karena tadi itu aturannya masih ini dan belum ada, yang lainnya itu masih mengikuti aturan ini. Nah, dengan kita menambahkan ini, berarti kita sudah punya 2 aturan di sini. Nggak boleh, yang nggak boleh itu yang ini, yang lainnya boleh. Nah, itu. Jadi yang selain ini itu akan jadi bisa untuk melakukan akses kembali. Nah, selanjutnya sebelum menerapkan akses list ke interface filter traffic, is it the best practice to contents of the access list in order to verify. Oke, kita akan meninjau ulang konten daftar kontennya ini tadi. Nah, kita masuk ke ini. Seperti tadi untuk mengecek show access list. Oke, nah. So access list. Oke. Nah, ini sudah ada aturannya. Di sini sudah ditulis ada 2 aturan ya. Yang sudah kita buat tadi. Satu itu memblokir semua akses dari ini. Dan yang kedua itu memperbolehkan semua akses. Jadi kita semua akses lain ini itu bisa. Oke. Lanjut kita ke D. Agar ACL benar-benar menyaring lalu lintas, harus diterapkan terapkan ACL dengan menempatkannya untuk lalu lintas keluar pada antarmuka gigabit Ethernet 00. Dalam jaringan operasional yang sebenarnya bukan praktik yang baik untuk menerapkan akses fungsi ke antarmuka. Jadi kita akan menerapkan akses list ini router ini interface ini gigabit 00. Oke, kita mulai aja lah langsung. Kita masuk ke configure interface
gigabit, Ethernet 0/0. Oke. IP access group 1. Oke. Jadi kita sudah mau selain ini penerapan ini, kita juga melakukan ini. Jadi apa namanya? Kita tuh nggak bisa akses untuk keluar ke ini. Selain itu, selain di R2. Ya, lanjut ke langkah 2. Kita akan mengkonfigurasi dan menerapkan ACL dengan standar normer PR3. Ya, hampir sama seperti tadi ya. Mungkin kita langsung aja. Oke, gini sudah kita masukkan perintahnya. Jadi di sini sudah membuat peraturan bahwa alamat ini itu yang diblokir dan kita memperbolehkan izin lainnya. Tapi kita ini. Ya udah ya. Step 2 ini hampir sama seperti step 1, cuma beda di R-nya sama ini peraturannya. Kemudian kita masuk ke step 3. Nah, ini oke, sudah hampir selesai. Enter the show run or show IP interface gigabit Ethernet 00. Command to verify the ACL placement. Oke. Oke.
Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Ini peraturannya ya, yang sudah dibuat tadi. Ya. Oke. Lanjut aja. Kemudian yang kedua, with the two assailing days, the two traffic is restricted. Kayak gitu. Karena dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diinginkan. Gunakan tes berikut untuk verifikasi. Ping dari 10 berapa ya? PC1. PC1 ke coba. Ping Oke, berhasil ya. Kemudian masih sama juga. Oke, berhasil juga. Nah, ini juga. Oh, bentar. Ini tadi berhasil ya. Ini karena 11.10 sama ini tuh apa? 11.10 itu ke PC2. Jadi tadi itu kita ngeping dari PC1 ke PC2. Dan ngeping juga dari PC1 ke ini apa namanya web server. Ini berhasil ya. Karena tadi yang dibatasi itu yang 11 ini ya 192.168.11. Jadi kita coba ya, kalau 11 itu dari PC2. Nah, kita akan mencoba ngeping dari PC2 coba. Karena tadi ACL-nya itu dipakai untuk membatasi yang PC2 buat yang router 2. Oke. Jadi ini akan ke apa dari PC2 ke web server. Nah, ini sudah destination host unreachable. Karena tadi yang di mana? Ya, R2 itu kita membatasi ACL-nya itu membatasi untuk yang 19 alamat 192, 168, 11, bla 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 ini. Nah, karena PC2 ini alamatnya itu ya jadi nggak bisa moving keluar. Oke. Kemudian kita PC1 lagi, kita masuk ke PC1 lagi buat ngeping apa ini 3010 itu PC3. PC3. Nah, sama ya. Tadi kita di sini ya. Salah. Nah, kalau yang di apa router yang dari router 3 ini yang dibatasi itu yang alamatnya 192.168.10.
Nah, ini milik PC1 ini termasuk di sini, dan sehingga nggak bisa mengakses untuk jaringan yang ada di router 3. Jadi kalau di sini tadi membatasi PC2, kalau di sini tadi membatasi PC1. Nah, kita coba ya. Kita coba pakai PC2. PC2 buat ke PC3. Oke, nah ini berhasil ya. Karena di router 3 ini PC2 nggak dibatasi. Jadi tadi arahnya itu sebenarnya dari PC2 itu bisa ke sini, ke R1 dulu, ke R2 dulu juga bisa harusnya sebelumnya ya. Tapi karena di R2 ini dibatasi, ini jadi jalurnya dari PC2, S2, R1, kemudian langsung ke R3 gitu. Karena di R2 ini tadi dibatasi. Oke, gitu ya. Dan tadi berhasil ini. Dan kita pakai PC3 buat ngeping web server. Dan ini sudah bisa karena di PC3 tidak dibatasi. Alamat PC3 tidak dibatasi. ISO the store again. See output dan ikat. Ya, ini tadi sudah sambil kita bahas juga waktu kita coba tadi ya. Untuk di R2 itu membatasi ini PC berapa ya? PC2. Jadi PC2 itu nggak bisa mengakses ke sini karena dibatasi. Kalau PC1 itu dibatasi di R3-nya. Jadi dia nggak bisa masuk ke ngeping ke PC3 karena di sini dibatasi. Nah, yang selain itu, selain akses itu diperbolehkan karena tadi sudah diatur permit any. Yang buat semuanya bisa. Kalau kalau misalkan permit any ini nggak ditulis, nggak dimasukkan ke aturannya, ini yang lain juga nggak akan bisa akses atau dibatasi semua. Itu ya, mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya mungkin agak belibet. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.